Pak Satmoko Budi Santoso, kita akan berdiskusi. Saya juga mau dengar ya Pak. Silahkan. Jejer to iki wong telu to. Ini bertiga ini. Aku jomplang. Ora. Jangan bahaya karena ini kita disaksikan internasional ya ke acara kita Nah, malam ini hari ini. Ini sampai pusatnya Indonesia ya di ibu kota negara. Ngapunten nggih Mas. Ngapunten iso ngerti basa Jawa to ya sik ning Kalimantan. Ya nek Kalimantan ini bahasanya agak Banjar dikit. Agak Banjar gitu ya Rika. Ora ya Rika. Oke, malam hari ini ada salah satu keluarga Selasa Sastra yang berbahagia karena dia sudah menyelesaikan sebuah buku barunya gitu ya. Buku barunya judulnya Puzzle Joko Pinurbo. Ini kumpulan cerpen ya Kak. Kumpulan cerpen kayaknya beberapa sudah pernah dimuat di media massa kayak di Radar terus Jawa Pos ya, Jawa Pos terus ada di beberapa media yang lain. Saya pernah membaca di antaranya tetapi saya lupa gitu. Tapi kita kemudian melihat sebuah peristiwa ketika belum lama ini Jokpin Tilar karyanya Kang Satmoko ini dimuat di Jawa Pos seingat saya. Nah mungkin peristiwa-peristiwa ini yang kemudian kalau kita bicara runtutan sejarah dikejar oleh Satmoko untuk kemudian dibukukan itu teman-teman. Mungkin nanti kita akan lebih tahu banyak tentang apa saja yang ada di dalam bukunya yang baru ini. Kemudian saya kira mungkin karena tadi saya sudah di-mention ini dapat salam dari Mbak Evi Dawati. Nah, nek rati ketoknya aku ndak dosa. Thank you dan selamat katanya bukunya diterbitkan. Mungkin Kang Moko bisa cerita dulu tentang buku ini. Berapa lama menuliskan, berapa cerpen, berapa lama dan seterusnya mungkin bisa diceritakan lebih dahulu proses kreatif untuk memproduksi atau menerbitkan buku ini. Monggo. Baik, terima kasih Mas Teddy Kusairi dan Mbak Fitria Iranda. Benar bahwa petang hari ini saya meluncurkan secara resmi Resmi ya. Seng. kumpulan cerpen berjudul Puzzle Joko Pinurbo dengan kata pengantar dari Mbak Akiko Iwata. Dari Jepang ini. Mbak Akiko Iwata ini seorang dosen di Fakultas Bahasa Asing Universitas Meiju Nagoya, Jepang. Meiji ya. Meiju. 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 Nah, Meiju. memang tentu saja ada yang melatar belakangi ya sebagai alasan proses kreatif. Kenapa saya kemudian menerbitkan kumpulan cerpen berjudul Puzzle Joko Pinurbo ini. Ya. Sebagaimana yang sudah saya tuliskan di kata pengantar dari penulis, saya ceritakan bahwa saya mengenal penyair Joko Pinurbo sudah cukup lama. Sudah sejak ia mengelola majalah terbitan Gramedia, yaitu Mata Baca pada awal tahun 2000-an. Saya ceritakan ya, saat itu saya sering main ke kantor perwakilan Grasindo yang ada di Jogja, tempat Joko Pinurbo bekerja. Berkat pergaulan itu pula, maka kumpulan cerpen saya yang berjudul Perempuan Bersampan Cadik berhasil direkomendasi Joko Pinurbo untuk diterbitkan Grasindo pada 2004. Nah, sejak saat itulah maka katakanlah pergaulan kreatif saya dengan Mas Joko Pinurbo cukup dibilang intensif. Saya banyak belajar dari beliau tentang sastra, mencuri-curi waktu untuk bisa main ke kantornya. Kantornya, redaksi ini. Perwakilan Grasindo waktu itu yang ada di Jogja, untuk bisa berdiskusi dan bertanya banyak hal tentang sastra. Sejak ketemu dengan Joko Pinurbo itu saya sudah punya pikiran waktu itu. Karena kumpulan cerpen saya kan direkomendasi beliau untuk diterbitkan Grasindo itu.
saya sudah punya pikiran bahwa suatu waktu saya akan mempersembahkan sebuah buku tentang dia. Oke. Gitu loh. Janji Nah, damai ini berarti. di dalam niat saya sendiri. Gitu loh. Nah, itu kapan? Waktu itu tentu saja saya belum tahu kan. Oke. Tapi saya yakin bahwa di masa depan saya akan mempersembahkan sebuah buku untuk beliau. Nah, seiring waktu berlalu, sekian puluh tahun kemudian, Jeblannya pinter teater ya. dengan dinamika yang ada begitu, Mas Joko Pinurbo kan jatuh sakit. Saya sudah mendengar dan mulailah muncul obsesi saya untuk bisa menuliskan tentang beliau. Gitu. Tiba-tiba saya punya ide untuk membuat puisi dan cerpen humor tentang beliau. Gitu. Yang juga saya angkat dari imaji-imaji estetik ya, yang menjadi pilihan beliau. Misalnya beliau kan senang sekali tuh nulis puisi tentang sarung, misalnya begitu, tentang celana gitu kan. Nah, saya tergoda juga untuk memain-mainkan imaji itu menjadi tidak hanya milik dia, tapi juga bisa menjadi milik siapapun dan juga milik saya. Saya kembangkan dengan saya berpura-pura menjadi dia, gitu loh. Jadi sudut pandang itulah yang saya gunakan untuk menuliskan fiksi-fiksi ini. Saya berpura-pura menjadi dia, menuliskan karya sastra yang berbasis imaji-imaji obsesif ya, yang dia kembangkan itu. Makanya judulnya misalnya saya buat cerpen. Judulnya Misalnya ini. Harga celana Joko Pinurbo. Misalnya seperti itu. Tapi saya kembangkan gitu loh. Saya kembangkan dengan gaya-gaya narasi yang khas, tapi juga agak saya senggol-senggolkan dengan sudut pandang dia gitu loh. Nah, saya niatnya juga untuk menghibur sebenarnya. Waktu itu kan dia sakit. Kadang-kadang ada yang saya kirim ke WA beliau waktu itu. Dibalas enggak dibalas saya kirimkan karena kan masih sakit itu. Tujuannya untuk menghibur gitu. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu, apa yang saya tuliskan itu kok jadi banyak. Gitu loh. Saya iseng-iseng loh itu nulis hanya di HP. Kok jadi banyak itu. Puisi maupun cerita pendek tentang Joko Pinurbo ini sesuai dengan imajinasi yang saya kembangkan sendiri gitu loh. padahal dikirimnya cuma WhatsApp-an ya tadi. Iya, awalnya cuma begitu. Kok jadi banyak sampai pada acara-acara tertentu yang dibikin oleh Mas Teddy TKS waktu itu yang di rumahnya ini siapa yang Niken. profesor siapa itu? Di tempat coba. Yang orang Kota Gede itu loh. Temu karya sastra di Yang Kota Gede. Wah, lali. Bukan di Kota Gede. Yang Darwis Kudori. Oh iya. Di rumahnya Profesor Darwis Kudori itu loh. Dia kan seorang profesor itu di Prancis, punya rumah di sini yang dipakai oleh Mas Teddy dan Temu Karya Sastra waktu itu. Orang Kota Gede tetapi rumahnya bukan di Kota Gede itu loh. Nah, Kelingan orang ini maksudnya di Gubuk Putih. Nah, itu. Iya. Nah, mulai dari acara di Gubuk Putih itulah karya-karya tentang Joko Pinurbo yang saya simpan di HP ini saya bacakan. Oke. Kalau masih ingat ya, waktu itu saya bacakan. Saya lupa itu Karyanya ya. Hanya agak pusing tadi. Ya arep ngarani Profesor Darwis Kudori kowe ya kesuwen to, kangelan to. Nah, waktu itu saya bacakan di situ judulnya Joko Pinurbo bersahabat dengan Bernardus Prasojo. Di buku ini ada. Nah, kemudian dalam acara ulang tahun Selasa Sastra yang ke-10 di Parasam ya. Di Parasam ya. Masih ingat kan? Mandala Bakti. Nah, saya bacakan juga yang berjudul Nezar Patria menjenguk Joko Pinurbo. Di buku ini juga ada. Politis banget ya.
nek soal kuwi penafsiranmu ya. Ya. Mungkin. Gitu loh. Sorry, Tapi Senior Rizal. itu sebenarnya sederhana loh idenya. Ya. Kalau mau ditafsirkan ke sana silahkan saja. Tetapi idenya itu sebenarnya sederhana. Waktu itu saya baca di media online, ada salah satu tokoh yang menjenguk Joko Pinurbo itu namanya Nizar Patria. Ya. Yang dikenal sebagai wakil menteri sampai hari ini. Yes. Nah, saya muncul ide untuk saya tuliskan menjadi sebuah cerita. Itu aja. Nah, artok pelintir-pelintir ya ora apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah, itu kemudian ya sudah berjalan begitu saja, ternyata banyak karya tentang Joko Pinurbo itu yang saya bacakan di beberapa acara. Dan juga saya kirimkan ke media. Ada yang di KR, di MUA atau di sini juga ada. Itu loh. Kisahnya tentang Joko Pinurbo naik becak. Gitu loh. Nah, waktu itu saya ketemu dia di jalan, dia naik becak. Jadi buku ini adalah rekaman ingatan saya atas perjumpaan saya sama Mas Joko Pinurbo itu. Jadi interaksi-interaksi itulah yang juga saya tuliskan di sini. Gitu loh. Di samping pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, pernah juga dimuat di Jawa Pos misalnya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Teddy di awal obrolan ini. Apa gitu. judulnya? Lali. Joko Pinurbo kontrol ke rumah sakit. Kontrol. Gitu, waktu itu. Ada 3 puisi waktu itu dimuat. Nah, yang 3 puisi di Jawa Pos itu tidak ada di sini. Gitu. Ini kumpulan cerpen. Nah, yang 3 puisi di Jawa Pos yang Joko Pinurbo kontrol ke rumah sakit, kemudian Joko Pinurbo Bapak Angkringan Yogyakarta, itu tidak ada di sini. Nah, karena itu sudah ada di Jawa Pos waktu itu. Nah, kebetulan itu juga spesial buat saya ngirimnya beberapa minggu sebelum beliau wafat, dan saya juga kaget dimuat oleh Jawa Pos pas di hari wafatnya beliau. Jadi itu hanya sebuah kebetulan saja sebenarnya, tapi menjadi sangat berarti buat saya. Nah, diantaranya seperti itu proses-proses yang saya jalani terhadap karya-karya yang saya tuliskan tentang Mas Joko Pinurbo ini. Ya, mungkin ini Kang Moko, kalau tadi diceritakan kan salah satu terbitnya buku ini dikarenakan kerentek ya dari hati, kepengen mengabadikan kenangan proses apa ya istilahnya bahasanya karena kenal dan dekatnya dengan Joko Pinurbo. Tapi mungkin pertanyaan lebih ke sini, apakah kemudian Joko Pinurbo ini dalam konteks karyanya, entah puisi atau karya sastra yang lain, apakah juga sedikit banyak mempengaruhi karya estetika dalam Kang Moko nulis karya sastra selanjutnya, baik puisi atau cerpen itu? Kalau itu saya kurang tahu ya. Jadi silahkan itu nanti dinilai saja gitu ya? oleh Mas Teddy dan publik. Tetapi yang pasti yang di Puzzle Joko Pinurbo ini, memang saya juga dalam banyak cerpen itu seringkali menggunakan gaya dia. Nah itu. Makanya kan judulnya Puzzle Joko Pinurbo. Gitu loh. Jadi puzzle itu kan mengkoyo teka-teki serakan yang kita bisa merangkainya sendiri. Oh, iki maksudnya ngene. Oh, ternyata ngene gitu loh. Misalnya di sini saya tuliskan cerpen tentang ini. Motor dan mobil mengejek Joko Pinurbo. Motor dan mobil mengejek. Misalnya seperti ini. Karena yang saya tahu itu sepertinya sampai beliau wafat itu beliau belum bisa naik motor dan belum bisa nyopir. Jadi itu salah satu sisi unik yang saya tuliskan tentang beliau gitu loh. Makanya saya bacakan ya, contohnya seperti ini. Jane intinya aku menggojeki ngono lho sak jane intine. Humor tadi ya. Penyair Joko Pinurbo tak mahir naik motor apalagi menyetir mobil. Jika mau pergi tentu saja banyak motor dan mobil mengejek dirinya. Motor dan mobil di sepanjang jalan
dirinya menapaki kaki selalu saja mencemooh. Joko Pinurbo pastilah malu bukan kepalang. Suatu saat bersama puisi-puisiku aku akan mengendarai kalian, tidak hanya membonceng. Ancam Joko Pinurbo. Memang kemanapun pergi, jika hanya di dalam kota dan tidak jauh, Joko Pinurbo hanya akan pergi bersama puisi-puisinya. Joko Pinurbo bisa melupakan anak dan istri jika sudah berjalan kaki mengelilingi kota bersama puisi-puisinya. Puisi-puisi yang selalu saja ia kantongi, jika kaki lelah akan diajaknya mampir kemana saja Joko Pinurbo mau. Pernah puisi-puisi Joko Pinurbo diajak mampir ke warung jamu. Puisi-puisi itulah yang menyarankan Joko Pinurbo untuk selalu rajin minum jamu. Salah satu alasannya agar stamina tubuh Joko Pinurbo bagus dan selalu semekar melati sehingga tak mudah lelah berjalan kaki kemanapun. Sembari menimang puisi-puisi yang senantiasa mengajaknya bercanda sepanjang bayang-bayang kematian. Yogyakarta 2024. Jadi modelnya seperti itu. Konsepnya gitu ya. Itu loh. Saya buka ini kan. Jadi itu salah satu sisi keunikan yang saya pahami dari Mas Joko Pinurbo. Tangkap ya. Tapi saya tidak tahu ya sampai beliau wafat itu apakah beliau sesungguhnya pernah belajar naik motor atau belajar nyetir, saya kurang tahu ya. Tapi yang saya pahami dulu itu belum bisa. Waktu ketemu yang dulu-dulu itu. Nah kemudian kan karena kesibukan juga jarang bisa ketemu toh. Tapi WA-an gitu loh. Nah yang terakhir itu sebelum sakit saya kurang tahu. Jangan-jangan sudah bisa nyetir mobil, sudah bisa naik motor gitu loh. Tapi dulu-dulu sampai beliau bekerja gitu itu belum gitu loh. Jadi itu sisi keunikan tentang beliau yang saya tuliskan dengan gaya humor gitu loh. Intinya begitu Mas Teddy. Ini seperti cerpen pendek humor ya teman-teman, nanti kalau baca ini 1-2 halaman saja. Jadi nah itu soal bentuk itu kan saya pernah sampaikan juga di Temu Karya Sastra di tempatnya Mbak Ken Terate. Ya. Itu bahwa dunia sastra Indonesia kan pernah mengenal adanya istilah pentigraf. Cerpen 3 paragraf. Jadi yang mendeklarasikan itu adalah sastrawan dan akademisi Universitas Negeri Surabaya, Mas Tengso Cahyono. Nah, istilah pentigraf itu saya senang. Nah, beberapa cerpen di dalam buku ini itu juga dengan pendekatan pentigraf. Jadi hanya 3 paragraf. Bahkan ada yang hanya 1 paragraf. Gitu loh. Ya. Nah, eksperimen seperti itulah yang saya kembangkan gitu loh. Begitu Mas Teddy. Oke. Ini ada hal baru menurut saya, karena kalau biasanya saya baca bukunya Satmoko Budi Santoso ini cerpennya dawa-dawa gitu ya. Biasanya nganti 10 halaman, 15 halaman. Ternyata ini 2 halaman selesai teman-teman. Jadi kayaknya kalau kita baca ini satu dapat insight bahwa ini mungkin ini baru kali ini ya nulis pentagraf ya. Pentigraf. Iya, kalau dulu memang selalu standar ya. Standar 5 halaman, 10 halaman. Standar koran lah paling standar tidak. Koran. Baru di sini ya berarti. Saya baru lihat ini pertama kali seorang Satmoko Budi Santoso menuliskan cerpen dengan pendekatan pentigraf. Menarik karena kemudian salah satu konsepnya adalah pendekatannya lebih ke humor ya. Dan ini satu tokoh yang diangkat adalah persahabatannya dengan seorang Joko Pinurbo. Oke, mungkin sebenarnya selain karena kemudian tadi kan sudah jelas ini ini bukunya ini karena semacam kerentek hati Kang Satmoko bahwa suatu saat saya harus menerbitkan buku tentang Joko Pinurbo. Tapi ada nggak setelah terbit ini kemudian ada harapan lain nggak ketika bicara, karena ini kan nyinggung nama Joko Pinurbo. Apa kira-kira ke depan apa yang ingin diangkat atau diusung dari karya sastra cerpen ini, khususnya untuk perkembangan cerpen dan dunia? Ya, saya sebenarnya tidak punya rencana dan tidak punya obsesi yang muluk-muluk. Siapa ngerti itu? Jadi semua itu muncul tiba-tiba saja. Mak betul ya. Itu loh. Kenapa kemudian ingatan perkawanan dengan Mas Joko Pinurbo itu menjadi berkesan buat saya? Itu juga
Tentu saja karena pada saat buku kumpulan cerpen perempuan bersampan Cadek tahun 2004 itu direkomendasi beliau untuk diterbitkan Grasindo, itu di era itu kan baru Pak Samsu mungkin masih ingat ya, tahun 2004 itu kan era-era dunia fiksi kita kan baru memang era-era menangnya cerpen ya. Maksudnya pada saat itu cerpen begitu diminati publik gitu loh. Penerbit-penerbit besar itu berani cetak minimal 1000 buku misalnya. Pada tahun 2004 itu. Itu dalam 1 tahun bisa habis. Misalnya seperti itu loh. Nah, saya menaruh kenangan tentang Mas Joko Pinurbo itu istimewa karena beliau kan mengangkat saya pada masa itu. Ya mudahnya kemudian saya menjadi punya tempat kan. Itu loh. Nah, di era itu ya Pak Samsu masih ingat, bahkan penerbit Jakarta itu berani menerbitkan 1 buku kumpulan cerpen minimal 3.000 eksemplar ya Pak. Cetaknya itu. Ya. Itu. 2004 ya itu ya. Iya, di era-era itu sampai tahun 2000 sampai gempa segala itu kan masih 2006. era berjayanya penerbitan dan dunia karya sastra. Ya. Bahkan buku puisi saja ya Pak Samsu waktu itu mungkin masih ingat, itu dicetak 1000 iso payu loh setahun, iso entek gitu loh. Nah, disitulah kemudian salah satu istilahnya utang budi saya. Oke. Gitu loh. Intinya hanya seperti itu sebenarnya. Kemudian saya mencoba mengenangnya di masa kini dengan cara seperti ini. Gitu. Saya kan berpikir ketika ada buku Puzzle Joko Pinurbo ini, kumpulan cerpen ini, kemudian ketika nanti dibeli oleh masyarakat, dibaca oleh teman-teman semuanya kan, kemudian ada beberapa hal yang apa ya bahasanya mungkin bisa diresapi atau dicerap atau didapat atau ingin disampaikan oleh seorang Satmoko terkait dengan entah Joko Pinurbonya sendiri atau mungkin ini gestur sastra saya yang baru, penting graf. Karena selama ini kan saya tidak pernah membaca penting grafnya Satmoko. Cerpen panjang kabeh atau novel. Baru kali ini. Apakah itu yang kemudian akan menjadi semacam apa ya istilahnya itu? Titik balik, bukan ciri khas baru mungkin ya. Atau genre baru tulisannya Satmoko Budi Santoso. Mungkin itu loh bayangan saya tadi itu. Ya, saya kira enggak juga, karena obsesi saya untuk nulis panjang tetap ada. Ada ya. Tapi memang saya coba-coba aja gitu loh. Apalagi katanya itu era-era medsosan ini orang tidak begitu suka membaca lama. Tulisan-tulisan panjang katanya. Makanya saya coba untuk mendekati dengan model-model yang lebih pendek. Misalnya seperti itu loh. Jadi saya dengar gosip-gosip di medsos, sekarang kalau nulis mendingan yang pendek-pendek saja karena yang panjang itu melelahkan gitu-gitu kan. Gitu ya. Nah, makanya tolong dicatat ya. Makanya dengan asumsi-asumsi itu kan saya coba untuk juga bereksperimen toh, menyesuaikan dengan ya katakanlah era sekarang gitu loh Mas Teddy. Oke. Ada di buku ini ada 48 judul seingat saya. Dari 40-an judul tadi mungkin ada nggak kumpulan cerpen yang sangat membekas atau recommended dalam diri seorang Satmoko Budi Santoso mungkin? Maksudnya yang judulnya apa gitu? Yang paling bagus dari sini, menurutmu? Semua bagus, Mas. Iya, pasti itu. Ini kan mesti ono siji sing luwih apik. Ora mungkin kabeh iki apik yo. Ora percaya aku. Yang jelas lali judulnya. Yang jelas kalau dari judul-judulnya itu kayaknya begini. Ini rada karo promo. Iya, ora apa-apa kan memang tujuannya bedah buku ini promosi. Jadi misalnya ada yang begini. Sepatu yang selalu menemani Joko Pinurbo pergi. Joko Pinurbo dan rumah anti banjir. Rumah anti banjir. Misalnya seperti itu. Terus dusta kata Joko Pinurbo. Terus Joko Pinurbo baca puisi di kapal selam. Ini imajinasi ya. Artinya makanya kui karena puzzle nanti pembaca juga boleh menebak ini mana yang fakta dan mana yang fiksi juga. Saya bayangkan saat itu Jokpin main ke Klaten, nyelam neng dia jenenge Umbul Ponggok terus baca puisi di dalamnya mungkin. Kemudian ada Tai Lalat Joko Pinurbo kerinduan yang tertahan. Gitu loh. Joko Pinurbo di depan kalender jadul misalnya.
Oke, itu dan seterusnya dan seterusnya. cerita-cerita itu sebenarnya basisnya imajinasimu terhadap Joko Joko Pinurbo. Pinurbo bersahabat dengan Butet Ini Kartarjasa. fakta nih. Joko Pinurbo bersahabat dengan Dorothea Rosa Herliani. Joko Pinurbo mengunjungi makam Linus Suryadi AG. Dan seterusnya. Makanya kan pertanyaan saya tadi, mungkin ada nggak satu cerpen yang mungkin iki lho kowe kudu baca buku ini karena ada cerpen ini menarik, dan bukannya berarti yang lain tidak bagus, tapi mungkin ini lebih istilahnya apa ya, nek ngomongke lagu ki lite referennya dihafal, dinyanyike lu enak gitu loh, Kak. Tadi sudah saya bacakan satu ya. Ya, betul. Sudah saya bacakan satu, terus judul-judul yang juga mewakili cerpen yang ada di dalam buku ini juga sudah saya bacakan tadi ya. Aku tertarik sing berenang mah. Sing endi? Sing menyelam karo Kapal maca selam. puisi mau, Ya, tak bacakan yang itu coba ya. Gitu loh. Saya sengaja tidak merekomendasikan yang saya Apapun. jagokan, Oh, lah ngopo? yang Bahaya iki ora diomongke. saya anggap bagus tidak karena semuanya bagus menurut saya. Ah, iya. Jadi memang sebenarnya diwajibkan untuk memiliki buku ini. Oh, gitu. Saya ngomong yang nulis ya. Joko Pinurbo baca puisi di kapal selam. Penyair Joko Pinurbo adalah sastrawan paling fenomenal di Nusantara. Tidak ada penyair lain selain dirinya yang sudah pernah diundang baca puisi di kapal selam. Dalam kedalaman paling kedap dari bunyi, Joko Pinurbo membaca puisi. Penonton baca puisinya sangat serius menyimak. Ada puluhan orang dalam kapal selam itu dan puluhan puisi pula dibacakan Joko Pinurbo. Baru kali ini pula ada puisi ikut menyelam. Biasanya puisi tak akan pernah terpikirkan untuk dibawa menyelam. Para penonton di kapal selam sangat senang menikmati puisi-puisi Joko Pinurbo bicara tentang laut, ikan, kerang, kapal yang karam, dan angin buritan. Puisi-puisi Joko Pinurbo juga melonjak-lonjak girang bukan kepalang, tahu dibacakan di dasar lautan. Kertas-kertas puisi itu bergetar di tangan Joko Pinurbo, melonjak-lonjak sendiri. Para penonton baca puisi mengulum senyuman yang tersungging haru. Kapal selam itu berhenti dan diam di dasar lautan sementara waktu, memberi kesan mendalam bagi puisi-puisi Joko Pinurbo. Yogyakarta 2024. Itu ya imajinasinya ketika Joko Pinurbo maca puisi di kapal selam, imajinasinya Setmoko. Baik, mungkin ada tambahan dulu enggak? Kalau enggak mau tak lempar dulu ke mungkin ada yang mau merespon Ya, pertanyaan. silakan. Mungkin ada teman-teman yang datang di Kedai Pagi ini mungkin kepingin merespon buku ini atau karya Satmoko. Saya kira ada beberapa term yang kemudian kita sepakati. Pertama bicara sastra, perkembangan nanti sastra di Bantul, di Yogyakarta nasional kita. Yang kedua ada seorang Satmoko Budi Santoso yang sedang meluncurkan bukunya. Yang ketiga ada fenomena Joko Pinurbo. Gitu. Barangkali ada yang mau nanggapi, monggo silakan. Sebelum nanti tak kembalikan ke narasumbernya. Oke, belakang Kak Endang bisa dibantu Mas Husnul atau Kak, makasih Kak Fitria. Ini tolong lari-larilah. Oke, Pak Satmoko. Dari banyak sastrawan di Indonesia, alasannya apa? Kenapa memilih Jokpin? Kan ada Hairil Anwar, ada Taufik Ismail, ada Rendra yang menggelora, ada Teddy Y. Kenapa kok Jokpin, Mbak? Terus yang kedua, butuh berapa lama ya Pak? Tadi saya sempat hilang pendengarannya. Butuh berapa hari untuk membuat seperti ini? Karena ini baru ya. Ya. Dan yang ketiga, Telu.
pada usia berapa nanti Bapak akan berhenti? Berhenti apa maksudnya? Wah, ngeri pertanyaan. Begitu aja Pak, terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu. Bahwa menopause dalam penciptaan karya sastra itu tidak pernah ada. Yang menarik kan ngomong ini dulu tuh. Pak Samsung guyu langsung. Makin tua makin membahayakan. Dan makin malam gitu loh. Jadi saya jawab yang terakhir dulu. Kalau menopause dalam penciptaan karya sastra tidak pernah ada. Gitu loh. Artinya sastrawan perempuan pun juga menurut saya harus dengan semangat itu gitu. Sama. Dalam konteks penciptaan karya sastra. Bukan karena ingin dapat penghargaan Badan Bahasa ya Pak Samsu ya. Karena sudah mengabdi 40 tahun, 50 tahun, bukan karena itu gitu. Tapi ya memang semangat bahwa menjadikan karya sastra itu menjadi bagian dari kebutuhan ekspresi sehari-hari. Nah, terkait dengan itu juga pertanyaan yang kedua tadi, Lin jawab ngeloncat-ngeloncat. Berapa lama? Berapa lama toh penciptaannya? Ini kan baru tuh gitu. Nah, penciptaan karya sastranya berapa lama gitu toh? Saya mulai tuliskan itu begitu mendengar beliau jatuh sakit. 2 tahunan ya. Nah, ya pokoknya begitu beliau mendengar jatuh sakit itu saya udah punya feeling nek, waduh iki ketoke rada abot iki gitu. Wah, serem. Ternyata dukun nih. Itu ya, begitu beliau jatuh sakit itu saya nulisnya justru banyak sekali dan 99% itu di HP aja gitu loh. Iseng-iseng aja. Makanya tadi saya bilang waktu acara temu karya sastra di Gubuk Putih itu kan udah lama banget ya. Saya bacakan di situ itu yang judulnya Joko Pinurbo bersahabat dengan Bernardus Prasojo. Dan itu ada di buku ini. Gitu loh. Nah, ya rentang waktu ketika beliau udah mulai jatuh sakit itulah saya mulai nulis gitu loh. Sampai kemudian terbit bulan lalu ya, diterbitkan oleh penerbitnya Mas Umar Tajudin itu sama Mbak Ulia itu yang juga ada di grup Selasa Sastra Mbak Ulianya, yaitu Gapura Publishing. Itu. Itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang pertama, lali ya. Aku kelingan kabeh. Kenapa yang dipilih adalah Joko Pinurbo? Orang milih Khairil Anwar. Aku ora kenal. Ora kenal. Gitu. Jawabannya sepele, aku ora kenal. Dan saya tidak merasa punya utang budi sama dia. Sudah itu aja. Aku katanya ditulis karo Satmoko ya ora gelem. Burung mati. Bahaya. Wis trimo ngene iki wae aku. Jadi repot. Jadi itu salah satu alasannya Mbak, karena ya saya menganggap punya kenangan real lah gitu. Nek karo sapa jenenge mau Khairil Anwar, kemudian Rendra kan tidak punya kenangan real tentang itu gitu ya. Dan dengan dia saya punya banyak kenangan real, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dikongkon tuku rokok barang misalnya seperti itu loh. Tahu tuh. Markir rasa tak sebut ya. Nah, sapa ngerti nyponsori. Neng kene ana cerita tentang nek korek api kuwi ora iso ilang saka kesehariannya Joko Pinurbo misalnya. Itu saya ceritakan gitu loh. Nah, misalnya seperti itu gitu loh. Banyak kenangan realnya. Dan saya sudah punya feeling waktu itu nek awal-awal tahun 2000-an ya Pak Samsu. Saya udah punya feeling waktu itu nek beliau ini Mas Joko Pinurbo almarhum ini memang suatu saat akan sangat melejit. Dan ternyata benar feeling saya. Saya bergaul dengan banyak kawan tetapi juga yang saya baca sejak dulu itu yang kira-kira akan dihasat siapa itu beberapa benar gitu. Salah satunya beliau ini. Nah, seperti itu aja Mbak Endang ya. Fix ya Mbak Endang iki Satmoko Budi Santoso iki peramal. Dukun. Repot iki. Wis rasah ditulis. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin merespon atau bertanya? Barangkali monggo Mbah Samsu nyuwun sewu. Ya,
seiring dengan adzan kita pelan-pelan aja ngomongnya bisik-bisik. Yang pertama, ketika saya hadir di sebuah perhelatan apapun itu mencoba untuk menghidupkan perhelatan. Nah wis rame gitu ya wis lah. Ini nak kira-kira kok ono diskusi kok ora ono sing takon, ini kan jadi itu yang pertama. Karena memang niatan saya ketika keluar dari zona nyaman saya. Zona nyaman saya itu di rumah, kemudian glundang-glundung gitu, pensiunan yang wis ra iso tambah lagi nganunya sehingga moto saya yang kemudian ingin saya terus gaungkan adalah mengunggulke Serawung, nglungguhke dunung gitu. Jadi saya ingin selalu Serawung dimanapun kalau ada kesempatan, dan kemudian dari Serawung itu mesti jadi dunung gitu kan. Itu. Yang kedua kemudian setiap ini apresiasi dulu pada acara Selasa Sastra ini yang bukan main. Mas Atmoko mesti juga mengakui bagaimana Bang Teddy ini menjaga gairah, menjaga kehidupan sastra di Bantul ini. Itu bukan main, ranti ude. Sehingga meskipun saya sering ngomong sekali sing bler ngono lah gitu. Karena selalu celimen gini, tapi tidak mengurangi kekhidmatannya, tidak mengurangi maknanya. Kemudian tentang ini ketika ada diskusi launching buku begitu agak sulit karena belum baca bukunya kan mesti begitu. Itu di berbagai kesempatan mesti begitu. Ketika kemarin di Warung Jago kemudian launchingnya Mas siapa? Endrat Moko ya, Mas Moko. Kita juga belum baca sehingga mau ikut nimbrung itu jadi sulit. Tapi ini tadi ada beberapa yang disampaikan dan dibacakan. Satu hal yang menggelitik saya adalah bahwa ini yang di luar saya, bahwa karya sastra bisa sesederhana itu. Itu yang saya selalu ketika saya nulis itu berkali-kali kok mingin itu. Golek meskipun ketika saya paksakan jadi ya ming koyo ngono gitu loh. Enggak ada yang lain, tapi kayaknya kok kudu piye gitu loh. Kudu mempunyai arti yang dalam, harus punya filsafat dan sebagainya. Ternyata enggak juga. Dari saya menginspirasi memberikan keberanian lebih bagi saya ketika nulis rasa daki-daki. Nah itu. Rasa daki-daki dadi gitu ya. Terus terang ketika saya tadi mendengar dua cerpen yang dibacakan, saya katakan sederhana, baik dari idenya maupun dari ya mungkin karena saya lebih waktu itu lebih ke teater, sehingga saya ingin kalau ada sesuatu ada konflik yang bagaimana gitu, konfliknya begitu, itu ternyata enggak juga. Dan kemudian ketika itu sederhana tetap bagus karena nama Satmoko itu sudah branding, sehingga apa yang dituliskan, yang diterorkan itu mesti satu yang bagus. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwa
karya sastra tidak harus ndaki-ndaki, bisa sederhana. Itu yang menjadi poin saya. Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah selalu ini. Tetapi karena mungkin berbeda ya, saya dimanapun mesti bilang bagaimana kita menjadi saya bisa menjadi seorang sastrawan, seorang penulis yang tidak gabuk, yang tidak yang tidak mandul, yang tidak impoten, sehingga saya bisa melahirkan karya. Ini yang bagi saya tetap sulit, masih sulit. Maka saya selalu memaksa diri bergabung gitu untuk supaya ada kritik-kritik. Terus terang apa yang saya dapatkan ini menggelitik saya juga, meskipun entah itu nanti sampai di rumah terus hilang atau enggak, tapi ketika di sini mesti ada, oh saya juga itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah ini, ketika membebaskan diri dari karya sastra yang nun sewu hadiluhung dengan menulis karya yang sederhana yang menarik ini, ada enggak? Ada effort enggak? Wah, iki biasanya nulisnya mesti dawa, kata Bang tadi cerpennya itu hampir kayak novel, setengah novel gitu ya. Tapi sekarang 3 paragraf, 2 paragraf, atau mungkin 1 paragraf. Ini ada effort enggak? Ada semacam apa ya, pergulatan enggak, atau ya memang harus begitu itu. Itu saja dulu, matur nuwun. Ya, langsung saya tanggapi nggih, Pak Samsu nggih. Kalau saya intinya yang penting di dalam buku ini semangat yang ingin saya tonjolkan adalah eksperimennya, Pak. Itu loh, Pak. Jadi ternyata memang dunia karya sastra sangat terbuka terhadap berbagai eksperimen kan. Itu aja sebenarnya yang terkait dengan unsur intrinsik maupun ekstrinsik di dalam karya sastra. Sudah itu aja. Jadi hanya itu saja ya spirit yang ingin saya tonjolkan. Dan terkait dengan tradisi peluncuran buku yang publiknya yang datang belum baca itu memang satu hal yang kerap kali menjadi kegelisahan saya juga. Tetapi tradisi di dalam karya sastra kita, teman-teman ini kan biasanya sebelum dibukukan sudah dimuat di media dulu. Ya, itu tadi. Rata-rata begitu, termasuk yang ada di dalam buku ini. Cerpen yang tentang Joko Pinurbo naik becak itu yang ada di dalam buku ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat misalnya. Dan juga saya share di grup yang teman-teman semua ikut di dalam grup itu, termasuk Pak Samsu. Tapi mungkin karena terlampau banyak yang share-nge-share di situ kan belum tentu kita ingat ya. Tetapi sebenarnya sudah ada yang saya share misalnya ke Satu Pena ya, yang tentang Joko Pinurbo naik becak itu, ke grup Selasa Sastra gitu kan. Tapi karena di situ ada Mbah Sunawi yang selalu mengajak Aktif, kita ya, bercanda di grup. Nah, belum tentu yang serius-serius itu juga menjadi teringat malahan. Yang teringat kan malah statementnya Mbah Sunawi itu. Yang malam ini belum kelihatan. OTW dari Jakal. Itu idola saya itu, beliau itu. Itu. Nah, terkait pertanyaan Mbak Endang tadi kan Mbah Sunawi tekan Yuswa sakmono isih menggelora dengan dunia sastra. Misalnya seperti itu ya Mas Teddy ya. Nah, ya itu Pak Samsu. Tapi di dalam dunia karya sastra kita kan rata-rata kalau yang dibukukan itu sudah pernah dipublikasikan. Jadi raketang misalnya kumpulan cerpen 15 ya, engko 5 misalnya wis dimuat neng koran misalnya seperti itu loh. Di media lah. Kalau sekarang ya paling ora neng Facebook wis ono gitu. Wis tahu di share neng kono misalnya seperti itu loh. Nah, setidaknya kan itu sudah bisa memberikan gambaran pada kita gitu. Seperti apa pencapaian-pencapaian estetiknya gitu loh. Ya seperti itu Pak Samsu. Apalagi ada Google Book toh sekarang. Jadi
berapa halaman itu sudah terpromosikan di situ kan. Satu bab bahkan misalnya seperti itu gitu. Nah, ya tinggal kita jeli-jeli saja untuk mengingat-ingat lagi dari penulis-penulis tertentu yang sudah nge-share misalnya. Yang pasti tradisi itu kan ada. Tradisi share itu kan ada sekarang. Dan itu banyak membantu kita untuk sedikit mendekati pencapaian estetika dari penulis yang bersangkutan. Oke, begitu kurang lebih ya terkait dengan proses kreatif. Oh ya, terima kasih Pak Ketua Paguyuban Sinas Bantul, Mas Bakti Saputro. Mau gak baca puisi dulu baru pulang tuh? Mau gak ngantuk, orang ngapus sih kan. Lembur film, lembur sastra film ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan atau pendapat atau sambutan. Apresiasi dari teman-teman yang hadir di Kedai Rempahgi terkait dengan buku kumpulan cerpen berjudul Pasal Joko Pinurbo. Masih ada? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin Ora takon nek tuku nang ndi no. iki ning ngene Gepuro Publishing. Yang jelas hanya dijual e-book. Oh, e-book tuh ini. Oh iya. Tidak dicetak tuh. Tradisi baru juga nih Pak Samsu. Saya ngikutin era beliau ini loh. Ini milenial tapi Gen Z. Aslinya aku analog. Aku di petale jadi gawe film gue selelo itu ya. Jadi aku manut karo manajemennya Mbak Ulia itu dijual hanya e-book gitu. Ya engko nek misalnya takon karo aku nek serius tak share linknya engko ngeklik nang kono urusane nang kono lah. Oh gitu ya. Ngono kuwi. Nanti silakan bisa. Aku mencoba mengikuti zaman Mas. Searching Google ya itu. Ya. Kalau e-book itu sebenarnya menguntungkan karena Anda beli bayar satu, Anda bisa nyetak sendiri banyak, bisa jual sendiri, untungnya buat Anda sendiri. Oleh. Ya oleh. Ora tenane. Lho nek e-book kan ngono kuwi. Iya, sekelas iki. Lah kan aku lumayan. Ini tak satu minggu iming-iming ya. Ora kuwi ta. Nek misale kowe arep tuku e-book yo tok cetak dhewe tok dol dhewe ora apa-apa ya. Aku ya ora penak karo Mbak Uli. Ya. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti kalau ingin menikmati karyanya memang tidak dicetak dalam bentuk fisik, tapi kita mengikuti ada perkembangan teknologi baru, e-book. Barangkali itu mungkin close Kang Mokom. Bariki apa? Karya apa yang akan diterbitkan? Nah, biasanya karena seorang Satmoko Budi Santoso ini tradisinya kita setiap bulan nerbitke buku. Ora. Urung ana ya, urung ana rencana. Urung ana. Belum ada rencana. Tandoi rencana apa piye? Kita nulis tentang IKN apa ya? Oke. Aku mau ya harus ngomong kuwi tak rencana tak akan nulis. Mumpung beliaunya ada di sini narasumbernya itu kan. Judulnya kupu-kupu IKN. Maksudnya ning kono beda ora karo kupu-kupu ning kene gitu loh. Tolong ya narasumber nanti cerita hasil observasinya. Itu tanda ide ya, bayar. Wis traktir kopi wae. Oke. Mungkin itu teman-teman sesi diskusi buku kumpulan cerpen Pasal Joko Pinurbo karya Satmoko Budi Santoso. Jangan lupa beli, caranya online, searching di Google nanti judulnya Pasal Joko Pinurbo. Nah, nanti akan muncul nama Satmoko Budi Santoso terus klik download. Bayar sih gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Satmoko Budi Santoso dan sukses untuk buku barunya. Kita tunggu buku tentang IKN yang akan datang. Dan untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada host acara malam hari ini, masih banyak yang belum baca puisi. Tadi Mas Bakti sudah pulang, ada Mbak Ipin belum baca, Mbak Nunung belum baca, Mas Jati, tak absen, Mas Kunul, tak absen kabeh. Aslinya oke loh teman-teman yang ada di YouTube, walaupun yang di depan hanya 2 orang, yang di sana jutaan seton. Terima kasih, cukup sekian dari saya dan kita sambut kembali Fitria Iranda.